semua anak-anak muda yang sedang nonton kira-kira ada banget boleh. Kalau dari kita nih pribadi, kalau saran untuk muda-mudi untuk yang baru tamat sekolah, kan sekarang ini tamat-tamat sekolah itu banyak yang Banyak banget, pengangguran, banyak gitu kan? banget, banyak banget. Silakan gali potensi yang ada di desa kalian. Apa yang bisa dimanfaatin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Marangi Fitri Channel. Kali ini kita bahasnya lebih ke usaha, ya, usaha dulu, usaha yang potensial, yang kira-kira bisa menguntungkan atau teman-teman yang mungkin sekarang kita ada modal tapi bingung mau usahanya apa. Nah kali ini kita bakal bahas itu. Jadi hari ini kita bahas usaha itik dengan narasumbernya langsung, tokohnya langsung yang menggarap usaha itik tersebut. Nah ini salah satu contoh ya, contoh hasil bukti dari usahanya itu, nih guys, telur itik ya. Ini udah produksi dan banyak sekali yang sudah diproduksi oleh mereka. Langsung aja kita kenalan. Kali ini ada dua narasumber ganteng yang masih jomblo, gitu ya, dan penghasilannya masya Allah lah gitu ya. Kita langsung aja kenalan sama bang saya bang. Nama saya Enin Kusnadi. Betul. Umurnya bang? Kalau umur 25 sekarang. Oh, 25 ya? Iya. Oke, jomblo ya bang ya? Insya Allah. Sebelahnya sama siapa bang? Nama saya Supri, Bang Supri. Oke, umur bang? umur 27. Tuh, 27 tuh guys. Masih jomblo juga, oke? Nah, Tit. Jadi kalau sekian nanti kita kasih ya, kasih tahu apa nanti kalau ada beliau di IG atau Facebooknya, nanti kita kasih tahu di deskripsi video kita di YouTube. Boleh kalian kepoin, boleh nggak? Boleh. Boleh gitu. Langsung aja nih bang. Iya. Alasan kenapa akhirnya usaha itik? Kenapa? pertama kita milih untuk usaha itik itu pengolahannya itu nggak terlalu ribet. Tuh. Terus hasilnya juga lumayan hitung-hitungannya. Satu lagi itu kita bisa manfaatin dari limbah kotorannya, serta itu kita untuk pakan itu kita mudah didapatkan di desa kita. Oke. Nah sebelum ke situ, ini desanya desa apa bang? Baiklah, kita dari desa Babakan Baru, Kecamatan Bermandi Luraya. Tuh guys, ini masuk daerah kabupatennya Kabupaten Jangebong. Kalau kita bahasanya bilang tuh daerah Curup. Curup. Nah desanya itu desa Babakan Baru. Nah jadi usahanya ini adalah desa Babakan Baru di dekat masjid lah ya. Iya. Nanti bisa tanya langsung Bang Supardi ya. Bang Supri sama Bang Endin gitu guys. Nah tadi penjelasannya kan ini gampang. Iya. Gampangnya itu gimana bang? Gampangnya itu kita dari segi pengolahan itu ya, itu kita tidak seribet kayak ayam bertelur. Oh betul. Karena kita pemberian pakan itu nggak milih-milih, itu yang pertama. Betul. Terus dari waktu itu kita cukup memberian pakan itu pagi dan sore, dan siang itu kita bisa kerjakan yang lain dari situ. Artinya itik ini nggak manja kayak ayam. Nggak manja kayak ayam. Kalau ayam kan butuh dikipasin. Kalau ayam pertelur itu kan contohnya itu kalau sudah produksi itu dari pakan itu nggak mau gonta-ganti, itu yang pertama. Terus dari blowernya, terus vitamin itu nggak mau keluar. Kalau itik bertelur nggak cukup kita memberi perangsang petelur. Tuh guys, artinya sangat simpel guys. Jadi kita cuma butuh makan doang ya bang ya? Sama perangsang petelurnya aja. Vitamin lah ya. Vitamin ya bang ya. Gitu. Jadi mudah banget. Nah sudah yang kedua abang bilang ekonomis. Ekonomis, iya. Tuh apanya yang ekonomis kita pengen tahu tuh. Kalau di sini gimana ya? Mayoritas di desa Babakan Baru banyak yang petani sawah gitu kan. Tuh. Nah, dan petani dari sayuran juga. Jadi abang dulu petani sawah atau petani sayur? Iya, petani sawah Betul. sebenarnya. Iya. Betul. Nah, dari petani sawah kan kita bisa menghasilkan banyak dedak gitu kan untuk pakan tambahan gitu. Ibaratnya kata ya tambah-tambah untuk selang-seling dari sayuran, terus dari pur juga, terus dedak atau berkatul gitu. Untuk pakan untuk ini itik.
Oh, artinya gini. Artinya guys, karena di sini punya limbah ya, Iya, limbah. sama padi ya. Ler padi. Ler padi, gabah padi, sehingga gabah ini bisa ya Iya. timbang tidak dimanfaatin, makanya Bang Din sama Bang Supri gitu ya, Bang Supri punya inovasi tuh. Ini mau diapain nih gitu ya. Pada akhirnya mereka berusaha ini. Iya. Jadi pakannya gratis lah bahasanya ya. Dibilang gratis ya kita beli juga karena juga, ya. gimana ya? Tapi nggak mahal banget Benar. nggak Ekonomis mahal, lah. ekonomis. Kalau Pas di kantong gitu. kalau tanpa itu apa ya? Makannya apa? Pelet ya? Kalau Campuran, ya. untuk peternakan skala besar kayak di Jawa itu dia pakai pelet atau purjadi. Itu biaya pakannya sangat mahal. Betul. Jadi kalau kita di sini daripada banyak limbah yang terbuang, kita manfaatin limbah. Betul. Jadi biaya pakan kita bisa tekan. Artinya guys, apapun potensi daerah kalian itu bisa jadi untuk pakannya itik gitu ya. Ah, Bang, ya? benar. Nanti atau nggak bisa langsung tanya saja sama Bang Endin sama Bang Supri, Bang Supri gitu. Nah terus kalau masalah modal gimana Bang? Kira-kira ngepas di kantong atau berat di kantong gimana gitu? Kalau untuk modal Iya kayak. itu biaya modal untuk IT itu sangat pas di kantong sebenarnya. Oh pasti gantong guys, pasti gantong. Sangat murah meriah itu modalnya itu. Berapaan tuh? Kira-kira. Kita kisaran itu untuk 100 ekor itik, itu hanya cukup modal itu 5 udah cukup. Tuh guys, 5 jit. Nah ya guys, 5 jit udah cukup ya Bang ya? Iya. Betul. Jadi kalau kalian nabung satu hari itu 10.000, paling 1 tahun udah bisa usaha itu. Bisa ya Bang? Bisa. Betul. Nah terus dengan modal segitu nih Bang ya fair-fairan aja lah ya. Kan kita nih kalau usaha kan pengen untungnya tuh ada lah, kalau usaha keringet untungnya harus banyak lah gitu. Iya, benar. Ini kira-kira berapa sih untungnya gitu? Kalau untuk segi untung gitu ya, Yang 100 ekor ini ya? 100 ekor itu kalau udah dia sudah produksi telur dari 100 ekor itu 80% produksi, itu keuntungan kita ada sehari itu dapat 70.000. Udah potong biaya pakan. Wah, udah bersih banget guys. Udah bersih. Udah bersihnya itu 70.000 per hari. 10 hari 700, sebulan 2 sekian lah ya Bang. 2 sekian. Itu bersih loh guys. Iya. Belum usaha jual-jual daging dan telurnya. Wah, banyak sekali itu guys. Belum inovasi-inovasi yang lain gitu kan. Dia sangat menguntungkan banyak ya. Sangat menguntungkan. Betul. Apalagi kayaknya ternaknya udah bisa 1000-an lebih. Silakan kali aja kalau saya sampai 1000 kan. Kalinya mungkin bisa kali 5, kali 7, kali 10 iya. loh guys. Bayangin nih, Masya Allah, keren banget. Terus sampai di sini, kira-kira apa sih, ada kendala atau gimana usaha ini, atau ada yang pengen abang share nggak di video ini gitu? Silakan Mas Andin. Kalau kendala sih, Nggak ada lah ya. kalau kendala kemungkinan sih nggak ada sih. Palingan ya kendala yang bisa diatasi. Gimana ya, kendala ringan gitu. Kalau kendala yang terlalu berat, mungkin kita dari penyakit. Penyakit. Iya, kita jaga suhu gitu. Betul. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin gitu kan. Ya nggak semestinya pakai blower juga sih sebenarnya gitu kan, karena cuaca alam juga itu udah pas gitu. Jadi gitu guys. Jadi apa, kendalanya paling masalah saksi sama jaga suhu. Untuk ruangan ternaknya sendiri nanti bisa kita lihat, nanti ada videonya ya guys ya. Cek aja di Videonya ruangannya itu. Kira-kira bisa nggak sih kalau dalam ruangan usaha itik itu? Kalau untuk usaha itik itu sebenarnya itu ada 3 macam ya. Tuh guys, 3 macam. 3 macam. Itu ada semi intensif. Semi intensif itu kandang umbaran dan kandang nginep malamnya itu beda. Oke. Nah, itu intensif. Satu lagi intensif. Intensif itu khusus dikurung. Di dalam aja, itu nggak ada kandang umbaran. Seperti yang kita itu ada kandang umbaran dan kandang nginep malamnya ya. Terus satu lagi itu full angon. Full angon itu apa? Full angon itu diumbar di persawahan. Oh, jadi dilepas Dilepas. bebas. Oh. Sebenarnya dari segi 3 ini itu yang sangat menguntungkan itu semi umbaran. Karena itu kita tahan dari penyakit karena dia terkena sinar matahari. Terus dia mengkonsumsi pakan itu tidak terlalu banyak. Oke. Karena kalau angon itu kan dia berlari-lari membutuhkan energi yang banyak itu. Betul. Nah, kalau intensif itu cakupan sinar matahari kurang.
Jadi dia rawan kena penyakit. Mm-mm. Nah, itu yang paling enak itu semi umbaran. Seperti kayak yang punya kita. Betul. Nanti ada videonya guys. Nanti videonya ada, semi umbarannya ada, nanti kita kasih lihat. Oke. Terus sampai saat ini ada nggak sih bang? Kita bahas masalah bantuan pemerintah lah gitu. Ya. Saat ini kira-kira support pemerintah atau ada obrolan atau gimana lah kira-kira ada nggak sih bang? Untuk awal-awal ini. Silakan Mas Edi. Kalau untuk support pemerintah sih, Di awal ada apa nggak? kemarin sih ada datang kemarin kan membicarakan tentang ITIK gitu kan. Nah gimana kelanjutan gitu? Ya saya harap sih ini ya ada gitu. Amin, Karena amin. ini loh, kebanyakan anak muda sekarang ya pengangguran, dibilang pengangguran ya enggak juga gitu kan. Nah jadi yang pengangguran ini bisa memanfaatkan ini apa dari ITIK gitu, karena modalnya pas di kantong, terus perawatannya gak simpel gitu kan, pagi sore, terus yang kita bisa beraktivitas lain gitu kan, seperti di kebun atau di sawah ya tempat lain gitu kan. Nah jadi ya sangat simpel sih. Nah jadi harapan saya untuk pemerintah ini gini loh, kalau bisa diperkembangkan lagi untuk muda-mudi gitu ya, maksudnya generasi milenial sekarang ya. Ya petani milenial gitu kan. Jadi mereka ada kegiatan gitu. Betul. Ya gimana ya, kalau mengharapkan dari ini apa bantuan-bantuan pemerintah gitu kan, ya sangat mengharap gitu. Tapi ya gimana kalau bantuan pemerintah ini masih terjangkau, ya kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi gitu. Nah ya. Terus apa? Kira-kira pas kayaknya ada, kan mungkin videonya bisa ditonton oleh banyak orang nih. Nah, jadi ada guys apa bapak-bapak atau orang-orang di luar sana yang punya modal banyak nih, pengen kerja sama, itu kira-kira open atau close dulu itu sementara. Kalau menurut saya sih Tergantung kerjasamanya dulu. kalau mau kerja sama dalam bentuk apa dulu, nah itu. Tapi yang kalau misalnya mau kerja sama ya kami selalu open gitu. Oh guys, Selalu open. open ya. Gitu. Jadi boleh terakhir ke sini. Iya, Boleh. benar. Atau nanti kita boleh bisa chat langsung lah di Instagram atau medsos mereka, nanti ada di bawah ini linknya gitu ya. Terus mungkin ada kata terakhir nih itu bang untuk para anak muda yang hari ini mungkin nonton atau apa gitu. Untuk dari kita nih pribadi, kalau saran untuk muda-mudi, untuk yang baru tamat sekolah, kan sekarang ini tamat sekolah itu banyak yang pengangguran, banyak kan? banget. Silakan gali potensi yang ada di desa kalian. Apa yang bisa dimanfaatin? Itu yang pertama. Daripada keluyuran kesana kesini, silakan gali potensi. Dan apa ya bisa misalnya kayak kita di sini kan, itu potensi kita kan daerah ini pertanian. Jadi kita manfaatkan dari bertani sawah, apa yang bisa dimanfaatkan. Misalnya daerah kalian itu perkebunan kopi, ya silakan manfaatin dari limbahnya gimana atau produksinya serta pemasarannya. Silakan manfaat dari potensi yang ada di sekitar kalian dulu. Itu yang salah. Bagus guys ya, inovasi dong. Kalau Bang Lin gimana? Kalau inovasi ya, kalau menurut saya sih ini loh. Saran aja untuk Saran ya. Kita masih muda gitu ya. Kalau muda itu pemikirannya masih energik gitu. Jadi rangkai sendirilah inovasi yang ada di desa kalian sendiri gitu. Ya seperti kami kan di sini lahannya pertanian. Terus kami juga mencari inovasi yang simpel. Dibilang simpel ya sangat simpel ini kan. Karena modal kantong juga nggak terlalu banyak keluar dan penghasilannya juga ya dibilang lumayan memuaskan gitu kan. Betul. Pemanfaatannya juga banyak gitu kan. Nah bagi yang baru ini ya petani milenial lah gini kan, kalau menurut saya sih potensi itu gimana ya, dari diri kalian sendiri lah gitu. Apa yang ada di pikiran kalian ya termasuk hobi juga sih gitu. Kalau kita hobi kan ya gimana ya, bagaimanapun caranya harus capai gitu kan. Nah itu jadikan hobi gitu.
Tuh guys, intinya adalah coba gali di potensi daerah kalian, tersesuaiin sama passion kalian, passion hobi kalian itu gimana. Lagi-lagi usaha itu awalnya dari diri kalian ya, Bang, ya? Dari yang lain. Itu guys ya. Mungkin itu saja ya video kita kali ini. Next video kalau emang nanti banyak komen yang bagus-bagus ya, atau pengen video yang kedua soal itik, boleh komen di bawah. Kalau banyak nanti kita bisa video yang kedua. Atau nanti bisa, atau pengen tanya-tanya dan lain, nanti ada penjelasan di di bawah link kita ini, kita kasih medsos mereka, kalian bisa kepoin, kalian bisa tanya gitu ya Bang ya, atau di bawah. Dan bagi teman-teman yang pengen bekerja sama juga boleh, nanti kita kasih linknya di bawah. Itu saja untuk video kali ini. Oh ya, untuk kali ini saya videonya sendiri dulu karena istrinya lagi megangin kamera di belakang. Oke. Tapi insya Allah kita tetap berdua nanti ke depan. Nah itu saja ya dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.